Saya rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga puasa kita diterima di sisi tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gelar itu namanya bukan sarjana, bukan magister, bukan doktor, dan bukan berbagai macam certified, tapi gelar itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua bisa masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh hikmah, bulan penuh ampunan, bulan penuh kebaikan, bulan penuh sejuta kebaikan, dan bulan penuh keutamaan berbagi. Pada siang ini, izinkan Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia memberikan sebuah program alumni STMI berbagi untuk Indonesia bercahaya. Pada siang ini atau sore di WIB atau WITA dan WIT, kita akan belajar intro to Prana and Ruqyah Energy bersama, izinkan saya menyampaikan Master Trainer Portfolio Master Trainer kita, Coach Ismu Kaca SPDMM, Guru Energi Prana dan Ruqyah, CNEO MG Fun, CNEO NG Advance, CTNEO MG, CPS Darana, CPS Dayana, CMH, CMC Manten Jawa, GP, CTGP, CTHP, CSTMI, CSTMI INTL, CPI, CSY, CTMM, CET, CATP, dan CMTH. Beliau merupakan motivator terapis, trainer prana sakti dharana, trainer neopagnetisme, trainer Hong Shui, trainer ilmu cakra bayangan, trainer dan motivator great parenting, trainer dan motivator pendidikan, YouTuber 4.718 subscriber, coach karya ilmiah remaja yang telah banyak mengantarkan juara nasional dan finalis internasional, penulis buku bahasa kelas 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, penulis antologi cerpen ayat-ayat pandemi COVID-19, penulis buku antologi Tetap Bertahan Dalam Keadaan Yang Paling Brutal bersama 51 penulis, alumni STMI, dan top 31 Sakti Syaputra STMI Trainer. Baik, tanpa panjang kali lebar, kepada Coach Ismu Kaca kami persilahkan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih pada Coach Sakti selaku guru dan mentor saya di STMI telah memberi kesempatan saya untuk memaparkan tentang energi prana dan ruqyah. Sebelum saya paparkan hal tersebut, terlebih dahulu saya selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dari Allah kita dapat berkumpul walaupun dalam keadaan Zoom meeting ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita pelajari, ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tak terlupa ucapan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dahulu saya akan memaparkan tentang apa sih energi prana dan ruqyah. Sebelum saya paparkan hal tersebut, saya perkenalkan dulu bahwa saya adalah Ismu Kaca. Saya adalah salah satu murid dari Padepokan Energi Prana dan Ruqyah yang ada di NTB, Nusa Tenggara Barat. Di Surabaya ada 2 guru besar, di antaranya salah satunya guru besarnya adalah saya, dan yang kedua adalah teman saya seperjuangan, dan beliau sudah ada kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di sini apa sih energi prana itu? Sebelum kita memaparkan energi prana dan ruqyah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih energi prana. Energi prana adalah energi yang mengarahkan pada makrokosmo atau jagat besar yang diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan dalam hal kebaikan. Hal ini dapat diarahkan dengan kesadaran biasa.
lain adalah prana atau makrokosmo. Jadi yang dimaksud dengan jagat besar ini adalah jagat alam semesta. Contohnya adalah prana sendiri adalah itu diambil dari pernapasan. Sehingga kita memanfaatkan sebuah pernapasan, sebuah udara yang ada di alam semesta, sehingga kita olah di dalam cakra-cakra yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Dalam pandangan ahli supranatural, teknik-teknik atau tradisi prana dapat dicontohkan misalnya teknik prana, teknik tenaga dalam, dan lain-lain. Sehingga ketika panjenengan nanti mempelajari yang namanya energi prana dan rupiah, secara otomatis panjenengan dalam waktu 2,5 jam atau mungkin lebih sedikit, maka panjenengan akan bisa menguasai yang namanya itu adalah tenaga dalam. Nah, kesadaran ini, pembelajaran ini bisa digunakan untuk pengobatan. Kalau kita berbicara dengan energi prana dan rupiah, ini berarti penggabungan dari energi prana dan rupiah. Nah, sementara rupiah sendiri itu adalah ilmu pengobatan Qur'ani atau ilmu pengobatan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Secara otomatis kita yang beragama Islam, paling tidak kita harus mengetahui bagaimana tata cara pengobatan sesuai dengan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam surat Al-Anfal ayat 24, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi hidup kepada kamu. Di sisi lain, Al-Quran juga dikatakan sebagai penyembuh. Dalam beberapa ayat ditegaskan. Artinya, misalnya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah kita ambil dari surat Al-Isra ayat 82. Ayat yang lain juga ditegaskan, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Ini saya ambil dari arti surat Yunus ayat yang ke-57. Di sisi lain, ayat Asyura, surat Asyura ayat yang ke-80, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Kesimpulannya apa? Beberapa arti ayat yang saya bacakan ini bahwa Allah adalah zat yang bisa menyembuhkannya. Dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa dapat memberi manfaat kepada orang lain, maka lakukan. Berdasarkan hadis tersebut, hukum pengobatan terapi yang menggunakan rupiah dan doa adalah sunnah dianjurkan. Syaratnya memutakhirkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan kata-kata yang bisa dipahami. Suatu yang tidak bisa dipahami tidak terjamin keamanan dari kemusyrikan. Auf bin Malik radhiyallahu an berkata, kami di zaman jahiliyah pernah melakukan ruqyah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, hai Rasul, bagaimana pendapat Anda tentang ruqyah? Rasulullah SAW menjawab, tujukanlah kepadaku ruqyah telah kalian lakukan. Ruqyah bukanlah masalah selama tidak mendatangkan kemusyrikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Di sisi lain, Ar-Rabi berkata, aku berkata kepada Imam Syafi'i tentang masalah ruqyah. Imam Syafi'i menjawab, tidak apa-apa. Kalian meruqyah dengan memakai kitabullah dan zikir-zikir kepada Allah. Aku bertanya lagi, apakah orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani pernah meruqyah orang Islam? Imam Syafi'i menjawab, ya pernah. Mereka meruqyah dengan memakai kitabullah dan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi intinya dalam pengobatan energi prana dan ruqyah ini adalah penggabungan dari energi prana alam semesta, kita gabungkan dengan ayat-ayat ruqyah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Demikian Kak Sakti, pengantar dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Sakti. Baik, terima kasih Coach Ismu Kaca. Itulah pengantar awal tentang ilmu prana dan ilmu ruqyah. Buat teman-teman yang mau bertanya lebih dalam tentang materi kita hari ini, boleh bertanya langsung dengan Coach Ismu Kaca atau bisa ketik di Zoom group chat. Silakan, kami kasih kesempatan. Monggo yang bertanya Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting ini, mudah-mudahan kita pada waktu mempelajari prana dan ruqyah ini adalah kita bisa menguasai. Karena saya mendapatkan ilmu ini sudah dapat rekom dari guru besar saya. Beliau adalah Master David, beliau adalah seorang praktisi dosen, sehingga dosennya ditinggal, beliau hidupnya di NTB. Ya, Coach, bagaimana latihan dasar pernapasan prana? Tentang dasar pelatihan prana, nanti di dalam tubuh manusia, sekali lagi saya jelaskan, dalam tubuh manusia itu terdapat 72.000 meridium. Meridium ini menghubungkan 365 cakra. Sedangkan 365 cakra ini dihubungkan oleh 7 cakra mayor. Nah, 7 cakra mayor ini nanti kita akan olah di antara 7 cakra mayor ini, 1 cakra dasar, 2 cakra sek, 2 cakra pusar, 3 cakra jantung, 4 cakra tenggorokan, 5 ajna, 6 mohon maaf, yang pertama cakra dasar, sek, jantung, terus cakra tenggorokan, cakra indera ke-6, dan cakra mahkota. Jadi ketika panjenengan nanti, walaupun dari 0 tidak bisa, dijamin Anda bisa menguasai ilmu prana dan ruqyah ini. Latihan dasar pernapasan nanti akan menggunakan sistem pernapasan napas ujasi. Bagaimana sih napas ujasi itu? Nanti jenengan akan dipandu secara online, cara masukkan cakra dari dasar, ke cakra sek, ke cakra pusar, ke cakra jantung, ke cakra tenggorokan, ke cakra ajna, ke cakra mahkota. Begitu. Pernapasan yang digunakan adalah menggunakan pernapasan ujasi. Pernapasan ujasi itu lidah ditekuk atau dilipat ke atas, lalu disuarakan bunyi ngorok dan mata dalam keadaan terpejam. Nanti akan dipandu secara langsung melalui Zoom meeting yang insya Allah pelaksananya adalah hari Sabtu setelah sholat Isya, kurang lebih 3 jam. Begitu. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Topan. Lanjut. Baik, itu ya Mas Tovan dari Banyuwangi. Silahkan teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Bisa ketik di Zoom group chat atau bisa bertanya langsung seputar prana and ruqyah energy. Silahkan. Baik, belum ada. Mungkin ditambah sedikit materinya, Coach Ismu. Silahkan ditambah sedikit sharingnya. Sharingnya ada 4 cara pengobatan. Yang pertama adalah tiup. Tiup itu berarti kita meniupkan di telinga. Ditiup dulu dengan lembut di telinga atau ubun-ubun dengan memegang dada yang di ruqyah atau kemudian membaca ayat-ayat ruqyah. Itu contoh. Yang kedua adalah ditempel. Ditempel di kahil. Dalam ilmu kahil itu, kalau di dalam ilmu bekam itu namanya di sini itu adalah kahil, atau di batas tenggorokan antara kepala dan leher. Itu ditempel. Tangan ditempelkan di bagian kahil,
ulu hati, tengkuk atau tulang ekor beberapa menit. Dan di sisi lain itu kita sambil mengarahkan energi ruqyah tersebut. Energi prana dan ruqyah. Nah, di sisi lain ketika nanti jenengan sudah mendapatkan penyelarasan atau acumen dari energi prana dan ruqyah ini bisa digunakan. Di sisi lain, selain tempel adalah sistem pengobatan secara Islami itu bisa menggunakan bekam. Tapi di sini kita tidak membahas bekam, walaupun saya juga bisa bekam. Terus juga bisa dikatakan sebagai usap. Usap ini tujuannya apa? Usap ini juga kita menggabungkan energi prana dan ruqyah. Nanti pada waktu pembelajaran juga kami berikan petunjuk tentang penggunaan doa-doa ruqyah yang lebih menajukan lagi bagi bapak-bapak nanti akan mendapatkan bonus cara meruqyah kejantanan. Bagaimana caranya nanti kami akan mengajarkan dengan penuh sepenuh-penuhnya. Begitu Kak Sakti. Mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih Coach Ismu. Kami buka kesempatan, ada yang mau bertanya langsung atau ketik di Zoom group chat seputar ilmu prana and ruqyah energi. Silakan. Monggo yang bertanya mungkin di chat bisa. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Topan, mungkin ada yang langsung bertanya, monggo, mumpung kita bisa bertemu, biar nanti kita tidak terjadi penasaran, oh ternyata itu kalau Kundalini seperti apa, Coach? Kita tidak membahas Kundalini, yang kita bahas adalah tentang ilmu prana dan ruqyah. Jadi prana ruqyah itu melibatkan energi alam semesta. Nah, bagaimana cara mengaktifkan energi alam semesta? Secara otomatis harus mengetahui teknik pernapasan atau meditasi yang diajarkan secara prana itu sendiri. Sekali lagi saya katakan bahwa prana dan ruqyah ini adalah padepokan yang dulu tempat berguru saya itu adalah di NTB. Sebenarnya begini. Dalam mempelajari ilmu prana dan ruqyah ini yang pertama harus menguasai prana dharana. Yang kedua adalah prana dhyana. Dengan juga ilmu Hong Shui, juga ilmu cakra bayangan. Dan juga yang berikutnya adalah prana ruqyah. Nah, di sini nanti saya sebagai pemegang lisensi yang ada di Padepokan Energi Prana dan Ruqyah dan saya berhak untuk mengajarkan. Maka panjenengan nanti saya ajarkan bagaimana sih teknik-teknik untuk mengaktifkan tenaga dalam secara cepat sehingga pada waktu kita meruqyah orang itu jelas sangat mudah sekali. Ini pengalaman dari saya Coach Sakti. Ketika saya meruqyah dulu istri saya itu mohon maaf kalau BAB itu dulu pernah keluarnya hitam. Sakitnya luar biasa. Ternyata yang dianu itu embun-embun ini Kak Sakti. Yeah. Setelah saya melakukan ruqyah, saya gabungkan dengan energi prana ruqyah. Itu hanya memakai biasa Kak Sakti langsung sembuh secara otomatis. Ini pengalaman dari keluarga saya. Terus juga pernah anak saya yang pernah saya ceritakan ke Sakti bahwa dia pernah juga terkena sambetan ketika saya ruqyah. Ternyata dia dalam seketika hanya beberapa menit dia itu sembuh Coach Sakti. Ini saya gabungkan dengan energi prana dan ruqyah. Nah, trik ini model seperti pengobatan ini nanti akan saya ajarkan ketika pelatihan di situ Mas Sakti. Baik. Dengan catatan para peserta harus mengikuti apa yang saya ajarkan ketika mempelajari prana dan ruqyah. Begitu. Baik. Silakan. Terima kasih Mas Tovan. Atau yang lain ada yang mau bertanya? Silakan kami kasih kesempatan.
Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya yakin dan percaya mempelajari prana dan ruqyah energi ini tidak cukup hanya 30 menit, apalagi kurang ya. Maka izinkan saya memberikan informasi training online Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia, yaitu Certified Prana dan Ruqyah Energi. Di sini nanti kita akan belajar banyak bersama Coach Ismu Kaca. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu dari nol ya, dari nol kita belajar apa itu bingung. Yang pertama kita belajar pengertian energi prana dan ruqyah. Yang kedua, Al-Quran penyembuh segala penyakit. Yang ketiga, munculnya pengobatan dengan ruqyah dan doa. Yang keempat, kita akan mempelajari membongkar energi prana. Yang kelima, membongkar 7 cakra dalam tubuh dan cara mengaktifkan. Yang keenam, meningkatkan kesadaran energi prana. Kita akan belajar meningkatkan kesadaran mikrokosmos dalam ilmu energi prana dan ruqyah. Yang kedelapan, kita akan belajar proses penyelarasan energi prana dan pembangkit mikrokosmos, jagat kecil dalam ilmu energi prana dan ruqyah. Yang 9, kita akan belajar ayat-ayat ruqyah. Yang ke-10, kita akan belajar cara mengakses ayat-ayat ruqyah dan ilmu energi prana dan ruqyah. Yang ke-11, kita akan mempelajari cara pengobatan ruqyah. Yang ke-12, kita akan mempelajari mengenal tempat masuk jin ke dalam tubuh manusia. Yang ke-13, kita akan belajari mengenal tempat persembunyian jin di dalam tubuh manusia. Yang ke-14, kita akan belajar tanda-tanda pasien sembuh setelah diruqyah. Yang ke-15, kita akan mempelajari cara mengobati jika jin bandel atau membangkang. Yang ke-16, 3 syarat ketika mengeluarkan jin yang wajib diketahui peruqyah. 17, tata cara menangani kesurupan massal. Ke-18, bonus cara meruqyah kejantanan. Wow, keren sekali. Training online ini investasi normalnya sebenarnya 799.999 rupiah. Tapi khusus buat teman-teman hanya untuk 100 pendaftar tercepat saja itu hanya 79.999 bisa mendapatkan all facility ya, dari slide materinya, kemudian Zoom rekamannya, kemudian trainingnya, prakteknya, belajar ilmu 18 materi tadi selama 3 jam full ya. Dan dapat sertifikat dari Academic Certified Prana and Ruqyah Energy. Insya Allah batch 1 akan kita selenggarakan selesai setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, pukul 19 sampai pukul 22. Ya, jadi kita belajar full 3 jam bersama Coach Master Ismu Kaca. Kita ketemu hari Sabtu ya, 15 Mei pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Ini ada tambahan dari Coach Ismu Kaca. Audionya dibuka dulu, Coach. Tambahan sedikit dari saya. Mari kita bumikan apa itu prana dan ruqyah, karena ilmu ini sangat langka sekali. Pada waktu itu saya dapatkan dari seorang guru besar. Beliau adalah Mr. David, dan beliau dulu adalah seorang dosen dari UNER, dan beliau pun meninggalkan dosen sehingga beliau bergelut pada dunia prana dan ruqyah. Dan salah satu guru besar saya adalah Kiai Haji Kudadiri yang ada di Surabaya ini. Kebetulan salah satu guru besarnya adalah saya sendiri yang mendapatkan sertifikat sehingga saya dipanggil dalam julukan Gus Ismu. Begitu Gop Sakti. Nanti mudah-mudahan kita semuanya bisa ketemu dalam Zoom meeting pada saat pelatihan hari Sabtu. Terima kasih Gop Sakti. Baik, terima kasih. Buat teman-teman pun yang nanti pengen ikut tapi ragu ya, takut datang pada saat Zoom terlambat atau tiba-tiba ada agenda dadakan berhalangan hadir, tenang saja. Insya Allah ada rekamannya dan kita siap konsultasi melayani teman-teman dengan sepenuh hati sampai teman-teman betul-betul paham ilmu prana dan ilmu ruqyah energi ini. Gitu ya, Gus Ismu ya? Betul, betul Kak Sakti, betul. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Bisa tanya langsung atau ketik di Zoom group chat.
Baik, wah terima kasih jempolnya Mas Tovan. Kalau tidak ada, yuk kita foto bersama dengan Coach Ismu Kaca ya. Kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Ismu Kaca. Mudah-mudahan sedikit sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman, jadi lebih tahu, lebih aware, lebih sadar betapa pentingnya ilmu prana dan ilmu ruqyah itu sendiri ya, ilmu prana dan ruqyah energi. Yuk kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Ismu Kaca. Yang bisa buka video, boleh buka video. Yang belum memungkinkan nggak apa-apa. Gimana gayanya Coach Ismu Kaca? Ada gaya khas tertentu atau bebas aja gayanya? Bebas, bebas saja, Kak Sakti. Bebas. Kita senyum CG-nya ya. Baik. Ya, oke siap. Ya. 1, 2, 3. Senyum CG. Bahasa Jawa 1 apa sih? CG. Sekali lagi. 1, 2, 3. CG. CG. Baik, terima kasih banyak Coach Ismu Kaca. Semoga Coach Ismu Kaca sehat selalu di luas rezekinya dan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah tolong jangan disimpan ke dalam hati. Ada Nampan, ada Siri, Burung Irian, Bu Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Ismu Kaca, Mas Khairuddin, Mbak Nani Indri, Mas Tegen, Mas Ahmad Aziz, Mas Ferdi Kawi, Mas Sutrianto, Mbak Retno, Mbak Arna Yulis, dan Mas Turman Nuhara. Izin live Zoom ya.